Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du. Ayahanda bunda, abang kakak yang insyaallah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama dapat bermuajahah, hadir dalam majelis ilmu, mengupas beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain harapan kita, semoga apapun yang kita kaji, pertama dapat menambah keilmuan kita, dan kemudian menambah kualitas ibadah kita, dan kemudian juga kita berharap semoga dengan ini akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kita semua sama-sama berharap semoga termasuk yang mendapatkan syafaatnya kelak pada yaumil akhir. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Sya'ban artinya 1 bulan menjelang bulan Ramadan. Kalau di beberapa daerah, Sya'ban itu diidentikan dengan bulan ruah. Sampai ada kegiatan ruahan. Nah, kalau di kampung kita ini, ya, daerah Masjid Al-Muhajirin, asal sholat maghrib berjamaah di situ, udah pulang ke rumah kita. Karena orang lah booking hari. Malam ini jatah kami, malam besok jatah. Secara khusus setelah setengah Sya'ban sampai kurang lebih seminggu menjelang Ramadan. Full tuh. Itu bulan Sya'ban. Yang diidentikan dengan bulan. Beberapa kampung bahkan mengadakan lebaran. Kayak di Tempilang. Hari Ahad nih, dorang lebaran. Lebaran di Tempilang. Dan mungkin ada di kampung lain selain Tempilang yang adakan. Apa ceritanya Paca di bulan Ruah ini? Bulan Ruah ini kalau pernah saya kaji, historisnya itu karena menganggap bulan Sya'ban adalah bulan turfa'ul a'mal. Jadi ceritanya diawali dari pertanyaan sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, apakah ada satu bulan yang Rasulullah itu berpuasa 1 bulan penuh selain pada bulan Ramadan? Karena ada para sahabat yang minta kepada Nabi itu nak puasa terus. Sementara puasa itu dilarang wisol. Puasa wisol itu tidak boleh. 1 tahun full kita puasa terus itu tidak jadi itu. Itu puasa wisol namanya. Apalagi puasa muteh. Hanya makan yang putih-putih ya kan bukan puasa. Nah puasa. Jadi ketika itu ditanyalah Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, ya maka hadis itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah itu sering sekali berpuasanya 2 bulan penuh. Sya'ban 1 bulan, dilanjutkan lagi dengan bulan Ramadan 1 bulan. Jadi berpuasanya 2 bulan penuh. Kemudian beliau ditanya, kenapa wahai Nabi engkau berpuasanya 1 bulan penuh di bulan Sya'ban ini? Beliau katakan, fa inna Sya'ban syahrun turfa'u fihil a'mal. Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amalan seseorang. Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan seseorang. Wa arju an turfa'u amali wa anna sha'imun. Nah itu kata Nabi. Dan saya berharap ketika amal saya itu diangkat, saya dalam keadaan puasa. Rasulullah katakan,
Kenapa wahai Nabi engkau puasa penuh 1 bulan di bulan Sya'ban ini? Itu ditanyakan. Beliau katakan, karena bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Dan saya berharap ketika amal itu diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Artinya, amalan diangkat itu tidak pasti di nisfu Sya'ban. No? Karena kita selama ini kan memahami ya, bahwa makanya di mana-mana kan ada ritual malam nisfu Sya'ban itu, saya tidak salahkan, silahkanlah mau pakai itu. Karena itu bagian daripada amal soleh. Nah, hanya mereka meyakini adalah nisfu Sya'ban adalah amal diangkatnya. Tapi Nabi sendiri tidak berani memastikan amalan diangkat itu nisfu Sya'ban. Makanya itu berpuasa 1 bulan penuh, karena 1 hari di antara bulan Sya'ban itu akan diangkat amalan. Nah, apa sangkut pautnya dengan bulan Ruwah ini? Bulan Ruwah ini adalah bulan berharap anak keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu ceritanya. Anak keluarga yang ditinggalkan menyisihkan sebagian harta dan doa mereka untuk orang-orang yang sudah meninggal, dan kemudian berharap amalan-amalan yang diangkat setiap bulan Sya'ban ini termasuk amalan yang diterima ya Allah Subhanahu wa taala. Itu historisnya terkait dengan bulan Sya'ban ini. Jadi kalau ada yang ngamalkan bulan Ruwah, maksud saya kita jangan bantih-bantih. Yang nak gawi ala jula, yang tidak nak gawi ya tak apa-apa. Nah, jangan sampai kita dengan gampang menjustis, menganggap orang tanpa ada alasan, menganggap orang tanpa ada dalilnya. Biarlah yang mau pakai lajulah, tapi yang tidak mau pakai juga silahkan. Saya hanya menyampaikan cerita kenapa bulan Sya'ban ini dianggap sebagai bulan Ruwah, karena amal-amal yang diangkat Allah Subhanahu wa taala itu adalah setiap bulan Sya'ban, termasuk orang-orang yang sudah meninggal, amalannya itu terangkat setiap tahunnya di bulan Sya'ban ini. Ya, termasuk kita sendiri. Nah, sekarang kita baru pengen bicara tentang bulan Ramadan. Apa pentingnya kita bicara tentang bulan Ramadan? Ini penting. Apalagi kalau sudah bicara tentang at-targhib wa tarhib. Jadi ada istilah at-targhib wa tarhib. At-targhib wa tarhib itu artinya motivasi dan ancaman. Jadi kalau terkait dengan ibadah apapun, biasanya tetap ada motivasinya, ada ancamannya. Haji ada motivasinya, ada ancamannya. Sedekah ada motivasinya, ada ancamannya, ya kan? Zakat, sedekah itu motivasinya luar biasa. Barang siapa yang bersedekah di pagi hari akan didoakan sekian malaikat, tapi yang tidak mau sedekah, nah Allah langsung para malaikat berdoa semoga dimiskinkan kan seperti itu. Nah, termasuk Ramadan. Kita akan coba sampaikan beberapa hadis dulu tentang fadilahnya, keutamaan bulan Ramadan. Karena kalau hukum kita tak mau lagi perdebatkan. Hukum puasa itu ada 2. 1 puasa wajib, 1 puasa sunnah. Nah, ini tak perlu lagi kita bahas. Saya untuk fadilahnya ingin mengingatkan kembali saja. Jadi kalau selama ini mendengar pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, nah ini saya sampaikan hadis. Lama hadara Ramadan, dari Abu Hurairah, ketika Ramadan datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qad ja'akum syahrun mubarak. Rasulullah sendiri yang berkata, telah datang kepada kalian bulan mubarak, bulan agung, bulan mulia. Kalau kita ke Mesir tuh, ada 2 momen, 3 momen yang sangat berkesan. Jadi kalau pergi ke Mesir tuh, ada 3 momen kita yang sangat berkesan. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini. Karena kalau bulan Ramadan datang di Mesir, kalau kita naik bus itu, dari yang muda sampai yang tua, bunyi orang ngaji, sepes-pes tuh. Qala ilimna indaka rabbikum wa fi kitabillah. Ya, maksud saya tak di masjid saja mereka ngaji itu. Jadi sepanjang-panjang mobil tuh, sebes-bes mobil tuh, orang ngaji semua. Yang kedua, orang Arab ini kan suka berkelahi. Orang Mesir tuh suka berkelahi. Nguruce itu biasa. Tapi kalau di bulan Ramadan, sepi, sunyi, senyap. Tidak dia belah yang nguruce. Itu kalau belum Mesir. Yang ketiga, orang Mesir rata-rata
mayoritas mereka itu selalu menabung dari awal bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Jadi kalau gaji mereka 10 juta, mereka setiap bulan selalu menyisihkan 30% hartanya. Kurang lebih 3 juta ditabung tiap bulan atau 2 juta ditabung tiap bulan. Ditabung sampai bulan Sya'ban. Dan setiap Ramadan datang, orang itu berebut pengen menghidangkan makanan orang untuk buka puasa bersama. Maka hampir setiap tikungan itu ada yang disebut dengan Maidatur Rahman. Jadi saya sering bercerita kan, kalau kami mahasiswa nih, kami bergaya. Kami tahu, oh di sini nasi kebuli, lauk ke daging, tapi daging hanya direbus bayi. Kalau di situ nasi kebuli, lauknya ayam, bagian paha besar. Kalau di situ ayamnya dibikin sayur. Jadi kami yang taipau maksudku ya kan, milih makan gratis sedia. Jadi hari ini makan ya, dan terkadang kawan-kawan pintar, karena ada yang makan di tempat, ada yang dikasih dalam bentuk bingkisan makanan ya seperti styrofoam itu kan. Dan porsinya mohon maaf bukan porsi kita orang Indonesia ya. Porsinya porsi orang Arab. Arab tuh siko ayam tuh bagi 4. Siko ayam bagi 4. Kalau nya makan daging dia macam kayak kita rendang yang kecil. Nasi sabrak-abrak. Nya daging tuh mohon maaf. Potongannya paling kecil tuh segini. Lingkaran. Dan tebal ya macam kayak burger itulah. Nah bukan siko, duenya taruhnya. Jadi memang banyak lauknya itu kan. Maka kadang kawan-kawan tuh ngambil di sini lauk. Saya untuk berbuka puasa, tapi berbuka dia di sini. Nya untuk sahur. Kan jadi saya tuh sudah terlatih berpolitik sebelum jadi politisi. Jadi ngambil berbuka di sini, yang bikisan, pulang lu ke rumah naruh, kemudian berbuka puasa di tempat orang. Walah berbuka puasa malamnya, karena di sana itu kan sulit tidur malam kita. Apalagi kalau musim panas. Salat Isya itu jam 11 loh. Azan Isya itu jam 10 lewat. Kurang lebih sekitar 45 menit itu untuk jedah orang salat sunnah. Salat Isya kita berjamaah. Habis itu kita salat berzikir dulu. Kemudian kita ba'diyah. Pulang ke rumah itulah jam 12. Jam 12 ulo-ulo hahu gitu kan. Jam 1. Dan orang Mesir, anak-anak kecil-kecil macam kayak ini nih. Jam 1 itu baru turun ke aspal main bola dorang. Jadi dorang jam 1 malam tuh main di aspal tuh main bola. Kelentung. Jam 3, jam setengah 4 baru masuk ke rumah. Karena itulah azan subuh. Jadi subuh jam setengah 4. Harusnya subuhnya itu jam 3 lah, sekitar gitu. Dan habis subuh tidur sampai zuhur datang. Nah kalau musim panas begitu kan, suasananya beda. Nah kadang kami sahur pakai itu. Yang ingin saya sampaikan adalah semangat Maidatur Rahmannya. Sampai orang-orang tua-tua atau tuh, nyarela ngumpul duit hanya sekedar kemampuannya itu beli kurma. Makanya masuknya dua kurma di plastik yang kita kalau beli foto 3x4. Nah, beli foto-foto yang 3x4 warna kuning biru. Kan? Ditaruh kurma di situ. Kemudian di tengah jalan, kadang dia pergi ke masjid bawa plastik, tati-tati. Kita beri ke kita. Terkadang ada kawan-kawan kan tidak paham semangat dia untuk berbagi itu kan. Yuk dikasih. Tidak ada apa, saya sudah ada bingkisan. Saya sudah ada makanan. Marahnya langsung ngomong, "Idza utika syai'an fahud fala tatlub." Kalau ada orang yang ngasih, ambil. Jangan minta-minta katanya. Akhir kita ketakut, kita ambil. Karena aku salah satu yang pernah cacak nolang gitu. Karena memang sengaja beli makanan untuk berbuka di Masjid Al-Azhar tuh. Nih, syukran, Andi mau good. Dia bilang gitu kan, saya punya. Idza ya tulab, arafta qaulu Rasul, idza utika syai'an fahud fala tatlub. Kau tahu gak Rasulullah itu pernah ngomong, kalau diberi ambil, jangan minta-minta. Ambil gitu, lampu cat muka aku kan. Tapi karena semangat mereka, karena mohon maaf, temakan kayak kusikok kurma itu, bapak itu dapat pahala puasaku. Temakanku sebutir kurma,
bapak tuh dapat pahala puasa aku. Sementara aku tidak terpikir kayak orang. Berbagi, malahan ku kepikir ku dapat apa dari orang. Ya waktu itu masih beranggap mahasiswa lah layak untuk disantuni. Dan ya kan pikir mahasiswa itu kami layak disantuni lah. Sementara yang lain semangatnya bukan nyantun. Semangatnya adalah berbagi. Ini penting ingin saya sampaikan di awal. Maka di sana yang saya ingin sampaikan yang menjadi pembeda Ramadan, pembeda Mesir itu yang pertama Ramadan datang. Jadi kalau Ramadan datang suasananya Masya Allah beda. Dan apalagi kalau akhir bulan Ramadan. Ada istilahnya orang itu pengen betul-betul berbagi duit kayak gitu itu. Seluruh pelajar-pelajar tuh dikumpulkan, dikasih duit 100 pound, 100 pound. 100 pound itu kurang lebih sekitar 200.000 lah. Dan kami sesama mahasiswa berbagi informasi. Cek, di masjid nih cek, ada tim rangernya. Tim ranger yang waktu itu kan tidak dipakai WA, ada pakai apa lah. Hanya memang kami sebarkan kawan, orang 5, orang 6. Kita sebar. Di mana dapat informasi masjid berbagi di Sakada, kita berbagi. Dan masing-masing kami megang fotokopi paspor per orang. Yang ku pegang tuh kadang punya Ustadz Firdaus, Ustadz Kurnia tuh di antara. Dan pas fotokopi paspor, ku dipegang ke Ustadz Kurnia. Jadi ketika daftar, cek laku daftar, segera datang. Datang ke sana. Jadi lebaran kami ngasel, nanggok. Ya, tapi orang Mesir kan ingin dengan keberadaan kami. Dan kami pun, ini yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Nah, yang kedua, yang betul-betul terasa suasana kami di Mesir itu, Ja'a yaum mauludun Nabi. Hari lahirnya Rasulullah. Maulid Nabi. Maulid Nabi kalau hari ini kita masih berdebat jadi di sana, no? Bapak-bapak tengah berjalan, kalau dipanggil, ya syabab, ta'al, anak muda sini, dikasih satu sama kita tuh paket halawah. Mereka tuh suka kasih makanan manis-manis. Jadi kayak kue digoreng, tapi kayak gulai, jadi manis macam mana gitu kan, kue-kue gulai manis gitu. Manisan, kue-kue manis itu. Le ya amu, kami tanyakan, ngapa ngasih kayak kami kue? Ya maulidin Nabi katanya. Kau lupa hari ini adalah hari lahirnya Rasulullah. Jadi di sana itu ketika maulid Nabi hampir setiap orang tuh nyiapkan bingkisan untuk ngasih ke semua orang. Ya syabab ta'al salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Good. Leya amu ada apa nih? Hadzal yaum maulid Nabi. Ini adalah hari kelahiran Rasulullah katanya. Jadi kami tidak pening kalau orang berdebat hari ini bid'ah tidak bid'ah. Orang Mesir sampai menjadikan itu adalah hari mereka berbagi. Hari lahir Rasulullah. Sama si Mesir masuk neraka. Duh, mohon maaf. Sama Mesir masuk nerakanya berbagi. Hobi. Karena itu sudah bagian daripada tradisi mereka. Dan tradisi mereka itu sebagai bentuk busyra. Bukankah Rasulullah pernah katakan, fadhkuru ayyamillah. Ingatlah suatu hari di mana hari itu menjadikan kalian ingat kepada Allah. Atau ingatlah hari-hari besar yang dengan hari itu kalian ingat dengan Allah. Fadhkuru ayyamillah. Ingatlah hari-hari yang kalian mengingatkan akan keagungan Allah. Di antaranya hari lahirnya Rasulullah. Karena dengan lahirnya Rasulullah kita paham akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Mesir menjadikan itu sebagai, mereka tidak jadikan sebagai hari lebaran tidak, tetapi hampir mereka tuh bawa bingkisan. Dan pastinya kalau sesama mereka ngundang-ngundang ke rumahnya. Kalau untuk sesama keluarga, kalau kami kan jarang. Karena memang orang Indonesia atau orang Ajami termasuk dilarang untuk sering berkunjung kepada rumah orang-orang Mesir. Tidak dibenarkan. Bahkan ada instruksi dari KBRI bahwa kita tidak boleh hadir kalau diundang orang Mesir masuk ke rumahnya. Kecuali memang dia syekh besar atau diundang ke masjid. Karena waktu itu adalah masa-masa transisi. Itu kan masa-masa menjelang diruntuhkannya kekuasaan Husni Mubarak. Ya. Saya ingat saya gitu. Saya pulang dari Mesir tahun 2009. Tahun 2011 ya, termasuk bergejolak lah. 2011 itu bergejolak sampai Husni Mubarak
Ustadz Kurnia itu termasuk yang dievakuasi. Pulang ke Bangka dapat tiket gratis dan pergi ke Mesir tiket gratis. Awalnya yang ngurus orang. Oh ya pulang. Rupanya nyaselipnya namanya si koknya pulang. Ya gerigit kawan-kawan kalian. Plicoh saya katanya kan. Saya termasuk yang bertemu beliau di Jakarta. Karena waktu itu saya sudah ngambil S2 di Jakarta. Nah itu terasa beda di Mesir. Dan yang ketiga, karena di sana itu banyak tarikat. Ya, tarikat-tarikat. Ada tarikat hampir semua pusat tarikat-tarikat yang ada itu serasa saya di Mesir. Naksabandia, ya pusat-pusatnya di sana. Maka setiap hari Asyura 10 bulan Asyura itu ramai di sana. Sampai ada tenda-tenda orang berdatangan. Nah, termasuk yang ramai. Tapi bagi saya Ramadan itu yang paling sangat berkesan kalau berada di sana. Kalau di kita, Ramadan itu kesannya hanya di 7 hari pertama. Kesannya itu hanya 7 hari pertama, berkumpul dengan orang-orang yang selama ini tidak pernah bertemu kita di masjid. Selama ini tidak pernah ketemu di masjid, akhirnya ketemu lagi di masjid. Nah kemudian semangat untuk berbagi itu hanya bentuk event dan momen. Jadi kita kalau tidak mengatasnamakan, maka tidak ada kegiatan. Lebih besar baliho daripada yang dibagi ya. Spanduk yang dibagi ya hanya 30 bungkus kurma hanya. Spanduk besar. Jadi suasananya tak kita dapat ya. Yang ada juga pasar tumpah, tapi itu bagi kita teman berkesan. Baik, saya belum terbaca satu hadis tadi. Jadi saking luar biasanya Rasulullah katakan, Mubarak iftarada alaikum siyamu tuftahu fihi abwabul jannah. Jadi yang sering kita sampaikan pintu surga terbuka itu Nabi sendiri yang sampaikan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Tertutupnya pintu neraka serapat-rapatnya. Wa taqullu fi syayatin. Dan setan itu dibelenggu. Setan itu dibelenggu. Tapi kami lagi bikin maksiat. Ah, jangan salah. Di dalam Al-Quran dikatakan, musuh Nabi Yusuf itu ada 3. Syayatinal insi wal jinni. Jadi musuh Nabi Yusuf itu ada 2 ya maksudnya. Setan-setan dari 2 golongan. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Jadi kalau seandainya itu mungkin hawa nafsu kita. Jadi tanpa digoda setan pun rupanya kita nih lagi ada mental-mental yang benar dalam diri kita nih kan. Wa fihi Lailatul Qadar. Dan di dalamnya terdapat satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Memiliki keutamaan lebih daripada 1000 bulan. Wa hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang memuliakan bulan ini, maka dia akan mendapatkan kebaikannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi Ramadan, tughlaqu abwabun nar wa tuftahu abwabul jannah wa tusaffadu fihi syayatin. Artinya sama. Shalawatul khamsah wal jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffaratu lima bainahunna iza jitama'at kabair. Satu salat ke salat yang lain. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Dari Ramadan bertemu dengan Ramadan akan menghapuskan keburukan-keburukan di antaranya. Salat ke salat akan menghapuskan di antaranya. Jumat ke Jumat akan menghapuskan dosa di antaranya. Dan kemudian juga Ramadan ke Ramadan. Ijajtanabat kabair. Selama dia berupaya juga untuk menjauhkan dirinya daripada perbuatan dosa yang besar. Baik, masih banyak sekali tentang hadis-hadis ini. Nah sekarang saya ingin sampaikan tentang tarhib. Kehati-hatian bagi yang sering menganggap sepele. Berbuka puasa tanpa ada alasan. Termasuk adik-adik yang sudah datang bulan. Anak-anak SMP kita sekarang nih. Saya nengok kadang di pasar ya badan betato gerang. Nyedot
nyedot es. Habis itu nutrisarinya disedot. Ya kita beli baju di pasar asa ke kerongkongan ai ya Allah kataku kan. Maksudku ya besar percuma besar badan begini. Karena apa? Rasulullah katakan begini. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahullahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kulhu wa insamahu. Saya tekankan ya apa yang disampaikan baginda Nabi. Barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan sehari saja tanpa ada alasan yang Allah membenarkan dia berbuka puasa, tak akan mampu dia menggantikan satu hari itu walaupun dia berpuasa 1 tahun penuh tanpa ada meninggalkannya. Ngeri. Nah, ulangi ya. Jadi kalau ada orang berbuka puasa tanpa alasan uzur yang diizinkan Allah baginya untuk berbuka puasa, dia tidak akan mampu untuk menggantikan satu kedudukan 1 hari puasa itu. Bahkan dengan dia berpuasa 1 tahun penuh lamanya, tak akan tergantikan 1 hari itu. Walaupunnya berpuasa 1 tahun yang diniatkan untuk menggantikan puasa 1 hari. Lam yaqdi, tak akan pernah mampu ia gantikan. Man aftara yauman min Ramadan bi ghairi uzun wala maradin walam yaqdi shaumud dahr in shaumahu. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah pun sama. Tidak akan pernah seseorang mampu menggantikan puasa 1 harinya dengan puasa 1 tahun walaupun 1 tahun penuh itu ia lakukan. Pipadeh kayak kawan kita. Jadi suatu hari di dalam riwayat dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi. Mimpi kita kayak mimpi baginda Nabi ini beda. Kalau mimpi baginda Nabi itu bagian daripada wahyu. Dan beliau bercerita ketika itu beliau sedang berada di kaki bukit. Ketika berada di kaki bukit beliau mendengar ada suara teriakan yang luar biasa kencangnya. Akhirnya beliau penasaran mencari di mana sumber suara itu. Akhirnya beliau merasa bahwa sumber suara itu ada di atas bukit. Maka beliau mulai meniti untuk naik ke atas bukit. Semakin hampir ke puncak bukit, semakin terdengar keras. Hampir sampai ke puncak, semakin keras lagi. Sampai akhirnya, sampailah baginda Nabi ke puncak bukit itu. Dan beliau terkejut dengan apa yang ia saksikan. Ternyata di atas bukit itu banyak orang digantung dalam keadaan terbalik. Kakinya di atas dan tangannya di bawah. Dan semua manusia yang digantung itu dalam keadaan dikuliti tubuhnya seperti kita ngulit kulit kambing di hari raya Idul Adha. Sret. Dan Rasulullah melihat teriakan itu dikarenakan besetan itu. Sret, ngulit badan tuh. Sret. Maka setiap gesekan tuh bergerak. Disitulah dia ngerek. Sakit, dicucuk jarum dia sakit. Tempeset, ngerek. Sampai Rasulullah pun tak tega menyaksikan itu. Kemudian bertanyalah kepada malaikat, kenapa ini dipeset sampai seperti ini? Kemudian para malaikat berkata, mereka ini adalah orang-orang yang dengan sengaja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Saya yakin yang hadir insya Allah punya sifat untuk mengagungkan bulan ini, memuliakan bulan ini, dan mengisi bulan ini dengan penuh ritual ibadah. Kita pun ingin sampaikan yang ingin bersama kita di sini, insya Allah 30 hari full kita melaksanakan tarawih bersama di sini. Ya, hanya penceramahnya mungkin tidak seperti yang dibayangkan kawan-kawan. Penceramahnya kita inilah. Ada harinya anak-anak nanti yang ceramah. Imamnya pun anak-anak kita yang sedang di pesantren sekarang nanti ketika pulang mereka yang akan jadi imam. Ya, kita rolling karena sesama kita yang sholat di sini, sesama kita yang saling memberikan nasihat. Nanti salah satunya anak-anak saya yang kecil yang ngisi ceramah. Belajar mendengar nasihat dari orang kecil. Karena yang paling sulit bagi manusia itu untuk belajar mendengar, bukan belajar menyampaikan. Kalau Ustadz nanti adik dari kawan-kawan rumah yatim yang ingin berbagi ceramah kita, berbagi nasihat,
dengan senang hati kami berikan kesempatan untuk menyampaikan itu. Dan insya Allah 10 hari terakhir kita akan beriktikaf, sahur bersama di sini, sahur bersama, iktikaf bersama. Yang ingin membersamai pun silahkan. Ustaz, di masjid Ustaz, kita sudah niatkan ini bagian daripada masjid. Yang kasat mata belum ketingok. Tapi yang punya ilmu batin ketingok tuh. Kosong. Kosong. Bukan gedung. Baik, saya lanjutkan ya. Nah sekarang saya ingin sampaikan tentang bima yusbitu syahrul Ramadan. Bagaimana cara kita mengetahui bulan Ramadan. Ini saya kasih rumusnya. Tahun lalu saya pernah sampaikan, tapi untuk mengingatkan kembali. Dalam menetapkan bulan Ramadan, ada 3 disiplin ilmunya. Yang pertama adalah ru'yah. Yang kedua adalah hisab. Yang ketiga ikmal syahri Sya'ban salasina yauman. Oh, tidak cukup. Salasina yauman. Oke. Pertama, ru'yah atau melihat bulan. Yang kedua, hisab dengan hitung-hitungan. Yang ketiga, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari ketika yang pertama ke yang kedua buntu. Kalau yang pertama ke kedua buntu, maka kita pakai ilmu yang ketiga, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, hanya saya ingin sampaikan hadisnya sekarang. Teori ilmu ru'yah, karena memang hadis Nabi berkata, sumu, hadis yang pertama ya. Sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Sumu, puasalah kalian li ru'yatihi ketika melihatnya, dan berbukalah kalian ketika melihatnya. Nya di sini apa? Melihat apa? Bulan. Atau hilal. Hilal itu halus lah. Ini hilalnya. Yang tipis itu hilal. Nah, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihatnya, dan berbukalah kalian dengan melihatnya. Ini dipahami kawan-kawan, maka untuk berpuasa tetap harus melihat bulan. Kalau bulan tak tampak, maka kita lengkapi, karena ningok bulan itu, ningok bulan itu pastinya di tanggal 20 berapa? Ningok bulan tanggal berapa? Masa tanggal 28? Ningok bulan di tanggal 29 Sya'ban. Karena di tanggal 29 Sya'ban nanti semuanya disuruh untuk melihat bulan. Dan di tanggal 29 Ramadan pun semuanya disuruh untuk melihat bulan. Ternyata tak tampak bulan, maka mereka menganggap buntu nih karena ada baca ningok bulan nih. Akhirnya mereka menyempurnakan Sya'ban dengan 1 hari, maka jadilah melengkapi Ramadan Sya'ban 30 hari. Pakai yang teori ketiga tadi ya. Maka kalau kita dengar sidang isbat, dikarenakan bulan hilal tidak tampak, kedudukannya di bawah 1 derajat, maka Menteri Agama memutuskan bulan Sya'ban dilengkapkan menjadi 30 hari dan kita berpuasa
di tanggal ini 2 hari ke depan. Misalkan seperti itu. Termasuk Idul Fitri. Nah, nanti saya akan jelaskan kalau di mana posisi kita. Yang kedua, namanya hisab. Kita dengar azan. Hari. Apa landasannya? Wasam surah Ar-Rahman. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Dalilnya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kami jadikan matahari dan bulan untuk kalian sebagai alat untuk menghitung. Itu namanya ilmu hisab. Bagaimana cara melogikakan ilmu hisab dalam penetapan awal bulan Ramadan? Sederhana. Ibu, Bapak, izin. Kapankah sholat maghrib itu dilaksanakan? Kapan waktu maghrib? Maghrib kapan? Habis asar, benar. Kapan menetapkan waktu maghrib? Asalah malam. Nah, mana menetapkan awal maghrib? Oke, ini maghrib, Pak. Ketika matahari terbenam. Saya tanya, ada tidak di antara Bapak Ibu menyaksikan pengurus masjid yang naik ke atas menara untuk nengok matahari itu sudah terbenam apa belum? Ada? Lalu
Orang masjid azan itu dia pakai apa? Pakai apa tuh? Pakai jam. Jam itu pakai disiplin ilmu apa tuh? Saya mau tanya, tahun depan, sholat zuhur tanggal 13 Agustus 2023, lah hadir belum jadwal? Lah hadir kan? Sholat subuh tahun 2024, tanggal 1 November, lah hadir belum jadwal? Lah hadir. Belum ketingok bulan, belum ketingok matahari ya. Tapi lah berani menulis jadwal sholat subuh 1 November 2024. Pakai ilmu apa? Namanya ilmu hisab. Maka mereka yang ahli dalam ilmu ini, ilmu hisab, mereka sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat menghitung pergerakan bulan, pergerakan matahari. Sehingga mereka sudah tahu oh hari ini posisi bulan sudah masuk di 1 derajat. Kalau bulan 1 derajat dipastikan tidak akan mampu dilihat oleh ru'yah. Kalau 1 derajat, nah ilmu teropong apa ya pakai tidak ketingok bulan tuh. Halus lah. Karena kemungkinan pacak ketingok bulan itu di atas 2 derajat. Maka insya Allah Ramadan tahun ini melalui ilmu hisab kita tidak berbeda. Karena posisi bulan di atas 2 derajat. Dan Idul Fitri pun insya Allah kita tidak berbeda tahun ini. Karena ilmu hisabnya memposisikan mata bulan pun seingat saya di posisi 5 derajat ke atas. Jadi aman kita makan ketupat tahun ini tidak beda hari ya. Jadi Idul Fitrinya tidak beda, Ramadannya tidak beda. Dan Muhammadiyah sudah memutuskan Ramadan tahun ini selama 30 hari. Kalau Muhammadiyah 30 hari, pemerintah mungkin 31 hari. Karena ada sejarahnya Muhammadiyah 30 hari, pemerintah 29 hari. Dek ketemu ya dek sampai. Dek ketemu disiplin ilmu. Nah, Muhammadiyah sudah memutuskan dengan ilmu hisabnya Ramadan tahun ini 30 hari. Insya Allah menecem tuh cerita. Sama hari kita. Jadi kalau sekarang karena mereka lah menetapkan 30 hari. Nah, yang pengurus masjid yang bikin jadwal. Cek dulu. Mereka taraweh hari pertama di mana? Karena insya Allah pemerintah sama. Insya Allah pemerintah sama. Karena ru'yahnya di atas 30 hari. Ru'yahnya, hisapnya di atas. Saya dapat informasi sekitar 4 derajat ke atas. Nah itu aman. Bulan ketingok. Kalau di Bangka hujan, tidak ketingok, mungkin di Sumsel ketingok. Mungkin di Pulau Seribu ketingok. Atau mungkin di beberapa titik di Indonesia akan ketingok. Kalaupun di Bangka ada ketingok. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan jika terjadi perbedaan. Ternyata Muhammadiyah dengan NU atau dan pemerintah atau ada yang lain menyampaikan pendapat berbeda dengan pemerintah. Macam mana caranya Ustaz? Saya ingin sampaikan. Melihat dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama, ro'a. Yang kedua, basara. Yang ketiga, syahida. Apa arti ro'a? Melihat. Apa arti basara? Melihat. Apa arti syahida? Melihat. Apa bedanya Ustadz? Saya jelaskan. Ro'a itu melihat, tapi peran yang digunakan adalah akal. Ro'a artinya melihat, tapi peran yang digunakan sebenarnya adalah akal. Maka ada ayat di dalam Al-Quran. Ya bunaya, inni ara fi manami anni attahuka.
Fangzur madza tara. Ini perkataan Nabi Ibrahim kepada Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku. Artinya lihatan Nabi Ibrahim dalam mimpi itu setelah dianalisa. Sepertinya nak, yang saya lihat dalam mimpi saya itu adalah perintah daripada Nabi. Itu sudah berakal kan? Anni adbahuka, saya itu menyembelihmu. Fangzur madza tara. Dan sekarang, fangzur madza tara, apa yang kamu lihat? Maksudnya apa? Macam mana nak pendapatmu nak? Bukan yang dilihat kan? Nak, fangzur madza tara, apa pendapatmu nak? Kemudian kata anaknya, ya abatif al matu'mar, faktubni minasyahidin. Ya ayahku, kalau memang itu perintah, lakukan. Dan insya Allah aku termasuk orang-orang yang syahid. Dan ada juga mengatakan, aku dari orang-orang yang sabar. Jadi ro'a itu melihatnya pakai akal sebenarnya. Karena kalau melihat pakai mata, itu namanya basoro. Mohon maaf, satu lagi salah saya. Nazoro. Nazoro ini indera. Melihatnya menggunakan panca indera. Nazoro. Afala tanzuruna. Artinya sesuatu itu pacak dilihat pakai indera kita. Tidakkah kalian melihat bagaimana gunung itu? Tidakkah kalian melihat macam mana unta-unta itu? Jadi melihat pakai mata, indera, itu namanya nazara. Kalau melihat pakai akal, itu namanya ro'a. Kalau melihat tidak menggunakan indera, itu basara. Melihat, tapi tidak pakai mata. Kalau kita tuh melihatnya pakai mata hati. Afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat? Maksudnya, apakah hati kalian tidak kalian fungsikan untuk melihat? Percaya ada mata hati? Dia melihat, tapi tidak bisa ditafsirkan bagaimana cara dia melihat. Termasuk di antaranya, Allah ketika menggunakan kalimat melihat, Allah pasti selalu menggunakan kata-kata basara, tidak nazara. Innallaha sami'um basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Karena kita tidak mampu menafsirkan macam mana cara Allah melihat. Maka menggunakan kata-kata basara. Nah, kalau syahida ini melihat tapi dengan keyakinan. Syahida itu saksi itu syahid. Syahida ini. Siapa yang siap jadi saksi? Saya. Maka orang tidak boleh jadi saksi kecuali dia betul-betul paham di situ. Kalau saksi nikah, dia itu harus tahu bahwasanya yang nikah ini memang boleh nikah. Yang ini bukan akak beradik, yang ini memang bukan perempuan yang tidak punya laki, kan seperti itu kan. Maka saksi itu adalah melihat, menyaksikan kebenaran. Itu sahida dan meyakini secara utuh. Sekarang coba lihat surah Al-Baqarah 185, apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyahra falyasum. Ini dia. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka kalau baca terjemahan, kalau kita baca terjemahan, nah terjemahan yang versi apa baik? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang melihat datangnya bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Nih saya contohkan, saya nggak paham. Ini terjemahan surah Al-Baqarah 185. Pasti dia melihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda dari yang hak dan batil. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan dan ada di bulan itu, hendaklah kalian berpuasa. Nah, pertanyaan saya, barang siapa yang melihat, macam mana hanya pecah nengok bulan nih? Maka, kembali ke sini tadi, maksud saya, pemerintah misalkan hari Senin, ada ormas Islam lain hari Ahad. Setelah kita mendengar kajian nih, dan setelah mendengar kejadiannya, kita yakin kita, sebenarnya pendapat yang kuat itu di hari Ahad. Maka kita sudah jatuh syahidah kita di hari Ahad. Kuni sebenarnya Ustaz yakin di hari Ahad Ustaz, karena memang lah ketingok 2 derajat dan segala macam kan, dan ada satu provinsi yang sudah menyatakan ningok. Sebenarnya aku yakin, tapi kawan-kawan yang lain belum puasa. Kawan-kawan yang lain belum puasa Ustaz, jadi aku ngambil hari Senin. Mohon maaf, itu hutang 1 hari. Ramadan ketika sudah menetapkan di mana yang kita yakini, dia pakai kata-kata syahidah. Maka kelak lu kita bicara kepada pengurus masjid dan segala macam. Karena pertanggungjawaban di akhirat itu terhadap personal kita masing-masing yang mengamalkan. 2 pendapat sudah disampaikan. Kecuali kawan-kawan dari awal ngomong, apa kata pemerintah ku patuhi. Nak hari Ahad, nak hari Senin ku ikut. Kalau pemerintah hari Senin, ku ikut hari Senin. Pemerintah hari Ahad, ku ikut hari Ahad. Tapi kalau kawan-kawan meyakini adanya ilmu hisab dengan alasan jangankan ningok bulan, ningok bende yang dek ketingok 1 tahun akan datang punlah pecah. Bahkan per detik, per menitnya pun sholat maghrib itulah pacak ditentukan. Sholat maghrib jam 18:07:20 lah pacak ditentukan. Apalagi hanya sekedar menentukan awal bulan. Nah, kalau kita lah cepat mengikut ilmu hisab, apa bayi yang dikatakan kawan-kawan pakai ilmu hisab, maka saya menjatuhkan syahidah saya. Saya menyatukan keyakinan saya pada ilmu hisab. Bukan kata orang. Sering terjadi, galau dah maksud gue tuh. Setiap awal bulan Ramadan atau bulan Syawal yang paling karena kalau hari ini dek puasa, kami dek nak lagi puasa hari ini Ustaz, tapi kami nak lebaran besok. Pelico. Ya nama pelico. Mana ada sholat Idul Fitri di hari kedua Syawal. Tapi terkadang dia boleh iadah. Mertua saya suatu hari saya pernah tanya. Saya dapat tugas khutib Idul Fitri. Sementara saya meyakini bahwa hari ini sudah datangnya 1 Syawal. Sementara masjid itu menyatakan besok 1 Syawal. Mertua saya bilang sama saya begini, gugurkan dulu sunnahnya untuk melaksanakan sholat Id. Macam mana caranya? Di rumah besok sholat, di tempat lain dek. Mandi pengkal di tempat lain adik, sholat dulu di sia. Lalu besok izin ke pengurus masjid, kada jadi imam. Kau jadi makmum saja. Dan ketika kau jadi makmum, kau niatkan i'adah. Sengaja saya sholat Idul Fitri i'adatan. Mengulangi sholat Idul Fitri saya yang kemarin karena Allah. Tapi kau jangan jadi imam. Tugas kau jadi khotib kan? Ya udah. Kejadian itu di Masjid Al-Hikmah Grimaya. Kan pengurus Al-Hikmah Grimaya. Saya sholat Id dulu di rumah. Saya ditunjuk jadi khotib, maka saya tidak mau jadi imam. Saya nego lah Pak Khairun tolong pengurus masjid jadi imam. Saya ngambil khotibnya saja. Jadi kalau kami membatalkan jadi khotib, resikonya pun lebih besar. Janji ke orang ini lah lama. Ya, jadi akhirnya saya tetap ambil sebagai khotibnya karena itu tidak bagian daripada rukun sholat. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat,
khutbah itu rukun daripada sholat. Tapi kalau sholat id, dia bukan rukun daripada sholat, tapi bagian daripada kesempurnaan sholat. Kebayang nggak? Nah, jadi mohon maaf nih, tidak baca kita bernego. Kalau memanglah jatuh yakin kita di sana, maka disitulah kita wajib melaksanakannya. Tapi kalau tidak, maka mohon maaf, tidak boleh kita curang. Selanjutnya saya ingin lanjutkan tentang rukhsah siyam. Keringanan bagi orang yang berpuasa. Jadi keringanan bagi orang yang berpuasa itu, saya langsung sebutkan saja pembagiannya. Ada 3 nanti. Keringanan dia tidak pacak puasa diganti dengan fidyah. Yang kedua, keringanan dia tidak puasa diganti dengan qadha. Yang ketiga, keringanan dia tidak puasa tapi harus qadha dan fidyah. Bismillah. Yang pertama, keringanan bagi orang yang tak puasa tapi cukup dengan membayar fidyah. Siapakah mereka? Yang pertama adalah al-ajuz wal-ajuzah. Ajuz wal-ajuzah tidak sama dengan orang tua. Tetapi adalah orang yang lah renta. Yang tidak memungkinkan lagi dia puasa. Dan ini tidak pacak ditakar ke usia. Karena ini kembali kepada kemampuan fisik seseorang. Ajuz wal-ajuzah ini intinya dia pati kuat lagi. Makan pun lah harus diatur. Ubat pun lah harus terikat. Kalau kita paksanya puasa, atau nek kan, apalagi kita lagi ingat kecil-kecilnya dikerucik kayaknya. Atau dek puasa. Dulu aku kecil-kecil dikerucik dek puasa. Atau macam mana lah dek puasa lagi. Katakan jangan ngamuk-ngamuk kan. Atau man puasa dek ketemu lagi kita di Idul Fitri katanya kan. Atau man puasa dek ketemu lagi kita di Idul Fitri. Kalau yang macam itu mohon maaf, mereka tak ada hukum qadha. Bagi mereka adalah fidyah. Ajuz wal ajuzah. Yang kedua, orang yang sakit berketerusan, yang terikat dengan obat. Ada kayak anakku sak lama kan. Memang ada orang yang terikat dengan obat yang tidak pacak. Memang takdirnya Allah tetapkan beliau sakit. Ya, al-marid mustamir, orang yang sakit berkelanjutan. Ada yang mengatakan kalau 3 tahun berturut-turut sakit terus, maka tak ada lagi qadha baginya, cukup digantikan dengan fidyah. Mungkin Bang Hendra tahu lah, karena banyak berhadapan dengan pasien. Apalagi beliau bercerita tentang pasien yang wajib makan obat seumur hidup. Seumur hidup kok. Kalau 1 bulan dia puasa tidak makan obat, ngulek kan? Jadi wajib makan obat seumur hidup. Nah, ya, dia gantikan dengan fidyah. Siang kayak pagi wajib makan obat kan? Dia waktu baca. Oh, alhamdulillah pun. Tapi yang terikat, apalagi misalkan ada yang lah mah kronis ini yang sudah sangka. Intinya ada ya keadaan-keadaan tertentu yang tak memungkinkan lagi mereka. Maka tak ada lagi qadha baginya. Cukup dengan fidyah. Yang kedua adalah harus qadha. Harus qadha. Nanti yang ibu-ibu hamil menyusui di akhir saya jelaskan. Yang wajib qadha pertama orang sakit. Berbeda dengan yang pertama kan. Ini yang sakit-sakit yang biasa. Wa in kuntum ala safarin wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kalian sakit atau dalam perjalanan, maka tak apa-apa kalian berbuka. Kalian gantikan saja di hari yang lain. Nah itu qadha namanya. Yang pertama adalah orang yang sakit. Yang kedua
musafir. Yang kedua adalah musafir. Ada yang lain? Tidak. Qadha hanya kepada musafir. Yang kedua adalah marid. Nanti ibu yang hamil menyusui di mana tempatnya? Kelak, Pade, tenang. Kalau fidyah plus qadha, ini menjadi perdebatan. Fidyah dan qadha ini kalau menurut Imam Ahmad diberlakukan untuk mereka yang batal puasa secara sengaja. Kalau menurut Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau menurut Imam Abu Hanifah, dia tidak dikenakan fidyah, tapi dia dikenakan qadha saja. Walaupun menggantikan satu hari itu tak akan mampu tergantikan. Dia hanya menggugurkan kewajibannya saja. Tapi terkait dengan dosa, tidak pacak digugurkan. Lalu macam mana ibu hamil dan menyusui? Ibu hamil dan menyusui, saya nak tanya. Ibu hamil dan menyusui ini termasuk kategori yang sakit atau bukan? Kalau aku nanya nih. Ibu yang hamil dan menyusui itu termasuk yang sakit atau bukan? Bukan. Termasuk musafir atau bukan? Bukan. Maka, ini, tapi baru koman ya. Maka ibu yang hamil dan menyusui pun tetap wajib berpuasa. Tuh Ustaz, iya wajib berpuasa. Sampai batas dia mampu. Dan kalau dia tidak mampu, maka itu disebut dengan kesulitan. Orang-orang yang menghadapi kesulitan, boleh bagi mereka berbuka puasa. Contoh, tukang. Tukang, kalau orang begawi apalagi lah mulai ngecor tuh, dibolehkan bagi mereka berbuka puasa. Karena kalau mereka paksa, berdampak kepada kesehatan dan nyawa mereka. Silakan buka buku-buku fikih qadha. Tukang, jika pekerjaan yang sudah mengancam kesehatan dan mengancam nyawa, maka dibolehkan bagi mereka untuk berbuka. Nah, ketika mereka berbuka, mereka statusnya bukan orang sakit. Mereka statusnya bukan orang musafir, tetapi mereka termasuk dalam kategori lil hajah. Mereka punya hajat untuk berbuka. Kasus ini beda. Sama hal seperti ibu yang hamil dan menyusui. Tidak boleh niat tidak puasa dari awal. Nih, lah banyak yang konsultasi. Ustadz, ku jadi tidak puasa tahun ini karena ku menyusui. Ku tidak jawab apa? Kalau lewat WA. Kalau saya jawab wajib puasa. Terkesan kita itu sadis. Ibu, kenapa saya katakan begini? Karena, ini jawabannya. Alasan ibu tidak puasa itulah yang akan menjatuhkan hukum. Ibu niat puasa, ikut sahur seperti biasa, sahur. Tiba-tiba ternyata, ini kan adik Yudi nih, istrinya sedang hamil. Tiba-tiba Yud, jam 10 menggigil badang bini kah. Jam 12 tepucat. Kita ketemu deh kayak puasa kado deh. Lapucat buka bini kah Yud. Suruh dia berbuka. Ketika dia berbuka, alasan dia berbuka, karena janinnya atau karena dia ya? Karena dia atau karena janinnya? Karena dia. Kalau dia berbuka hanya karena dia, Yud, maka dia hanya cukup menggantikan dengan qadha saja. Jadi kalau ada puasa, maka hanya qadha bayi. Tapi dia kuat. Dia sehat. Dan cek ke dokter ternyata nutrisi janinnya lemah. Kemudian jenut jantung janinnya lemah. Maka ibunya wajib untuk makan obat untuk menstabilkan janinnya. Maka akhirnya ibunya memutuskan, Ustadz, setelah ku konsultasi ke dokter anak, dokter merekomendasikan saya tidak usah puasa, Ustadz. Kenapa? Karena dokter bilang kondisi janin saya sedang rentan.
Kondisi janin saya sedang rentan, kemudian nutrisinya kurang, kemudian kalsiumnya pun kurang, maka saya disuruh untuk makan obat-obat nih. Maka kalau seperti ini, silahkan dak puasa. Dak apa-apa baginya dak puasa, dak apa-apa baginya berbuka. Kalau seperti ini pertanyaan saya, dia berbuka karena siapa? Kalau berpuasa karena janin atau berpuasa karena anaknya, misalkan kita maksa puasa, ternyata setelah kita susui anak kita perutnya kembung, tum. Tambah kali emaknya dek sahur kan, tum perut anak kita kembung. Karena anak kita dek sahur, maka segera berbuka. Segera berbuka. Tapi kuagi kuat Ustaz, anak kita dek kuat. Berbukalah karena alasan anak. Kalau berbuka alasan anak, kena aduwe. Kenanya kodok karena kita tidak puasa, karena alasan orang lain kita berbuka, maka dikenakan fidyah. Rugi kayak Ustaz, jangan berikan ke Tuhan. Jangan berikan ke Tuhan. Saya jujur, ini kan pernah tahun lalu saya sampaikan. Beliau sampaikan, Ustaz, tahun lalu 1 bulan penuh saya itu tidak puasa. Saya tanya kenapa? Karena saya menyusui. Saya tengok anak saya nangis terus kalau saya itu puasa Ustaz. Maka akhirnya saya tidak puasa. Saya langsung jawab dengan pola ini. Kalau ibu tidak kuat, maka ibu kena kodok saja. Kalau anak ibu yang tidak kuat, maka ibu kena 2 kodok dan fidyah. Tapi kalau ibu dan tidak kuat plus anaknya tidak kuat, ada alasan kita yang tidak kuat plus anak tidak kuat, itu cukup ibu dengan kodok saja. Kalau ibu ada kuat, anak ada kuat, ibu cukup dengan kodok saja, tidak perlu fidyah. Ibu tuh ngomong apa sama saya? Ustaz, oke sebenar, gede kuat dek. Atur lagi pada cak. Asa baca mengolokku deh hal deh, tapi yang mahanya kuasanya. Saya bilang waktu ya atur kila ku deh tahu, aku bilang kan. Yang jelas kalau memang ibu udah kuat dan anak ibu udah kuat, ibu cukup kodok. Karena alasan ibu udah kuat itu yang menjadikan ibu berbuka. Tapi kalau murni hanya karena alasan anak, maka kena aja 2. Yang konsultasi sama saya, kasihan ke anakku perutnya kembung terus. Tapi ketikanya aku padih ya, Dek Ustaz kok sebenarnya kuat katanya. Atur. Saya termasuk sering mendapat pertanyaan itu. Pertanyaannya langsung kepada hal yang spesifik. Ustaz, macam mana Ustaz cara bayar fidyah? Karena aku 2 tahun ini tidak puasa. Tahun lalu saya hamil dan tahun ini saya sedang menyusui. Dan 2 tahun ini saya tidak puasa, macam mana cara bayar fidyahnya? Nah lagi-lagi selalu bertanya seperti itu. Bukan bertanya apa hukumnya Ustaz. Kalau langsung bertanya macam mana fidyah, macam ini cara bayar fidyah. Tapi mereka tidak termasuk yang dalam kategori fidyah. Semua sekarang serba dibuat minimalis. Rumah minimalis. Teralis minimalis. Jendela minimalis. Hukum fikih punlah dibikin minimalis. Baik. Sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab Pak, sebenarnya masih banyak yang lain, tapi saya berikan kesempatan tanya jawab aja nanti. Pertanyaannya, man mata wa alaihi siyam. Bagaimana kalau ada orang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa? Jawabannya adalah, seperti apa kedudukan dia ketika dia meninggal, status hutang puasanya seperti apa. Kalau status hutang puasanya karena memang dialah kakek nenek rentan, tidak pacak puasa lagi, maka cukup digantikan dengan fidyah. Tapi kalau hutang puasanya bukan karena termasuk 2 kategori di awal. 2 kategori di awal tadi apa? Kakek nenek yang rentah, yang satu lagi sakit yang berterusan. No? Kalau selain 2 hal ini, maka tetap harus digantikan puasanya. Qadha namanya, bukan fidyah. Siapa? Ahli warisnya. Suatu hari Rasulullah ditanya, Ya Rasulullah, inna ummi matat wa taraka saumud dahar. Afa asumuhu laha. Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dunia dan dia meninggalkan hutang puasa 1 bulan penuh.
apakah saya harus puasakan untuknya? Kemudian Rasulullah katakan, sumilaha, puasalah untuknya. Sampai Rasulullah katakan, apa yang kau saksikan jika ibumu punya hutang? Maka beliau katakan, saya tetap harus lunaskan hutangnya. Dan Rasulullah langsung tegaskan, hutang kepada Allah harus lebih diutamakan untuk dilunasi daripada hutang kepada sesama manusia. Itu beberapa hal. Sebenarnya kalau pengen dilanjutkan lagi ya, Ustadz, bagi musafir itu lebih utama dia puasa atau berbuka? Bagi musafir. Dan orang sakit lebih utama puasa atau berbuka? Kemudian orang yang berbuka puasa secara sengaja apakah ada kafaratnya? Ustadz, kalau ada orang yang berhubungan badan di siang hari tapi lupa berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, minggu-minggu pertama pengantin baru. Minggu-minggu pertama pengantin baru. Ayo kok saya ingatku dulu nikah itu di seminggu sebelum Ramadan. Yuk nunun, no. Yuk nunun, no. Yuk nunun yang nikahnya Yunialo pinunun lo. Yuk nun inti ya, saya ingat saya pulang ke pondok pesantren bawa kerupuk kan dek banyak. Dek ku bawa ku di keruci mak kami. Kan dek saro bawa ya. Kerikit tetapi sampai ke pondok ingin ialah untuk berbuka puasa kami. Seminggu sebelum Ramadan nikah. Pengantin baru tuh rentan. Di awal bulan Ramadan tuh lupa kadang. Macam kayak kita di awal-awal bulan Ramadan terminum, terteguk. Apakah kena tuh puasa 2 bulan berturut-turut? Kan gitu kan. Nah ini beberapa hal sebenarnya yang nak dikaji. Tapi saya berikan kesempatan kepada Ayahanda Bunda jika ada hal yang mau ditanyakan. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan tadi materi mengenai fikih Ramadan dari Ustadz Dede Purnama Al-Zulami. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada penanya, sebenarnya apakah minggu depan kemungkinan masih bisa? Minggu depan Rabu? Karena belum puasa soalnya. Lanjut lagi minggu depan. Berarti untuk yang disampaikan Ustadz tadi, fikih Ramadan, kita lanjutkan berarti ya, ada sesi 2 berarti kan. Karena hari Rabu depan belum ada puasa ya, kemungkinan Jumat atau Sabtu ya. Ya. Berarti Sabtu insya Allah 1 Syawal. Jumat taraweh. 1 Ramadan bahkan Syawal. Iya. Oke, ya, berarti Jumat artikan tarawehnya. Jumat malam. Sesuai informasi kita kemarin, karena kita kira kemarin minggu kemarin sudah mulai masuk Ramadan, Rabunya itu ternyata belum. Jadi insya Allah private course sama Soleh untuk minggu depan masih kita lanjutkan 1 minggu lagi sebelum Ramadan hadir ya. Jadi kita belum libur ya. Jadi kita mungkin bisa lagi satu pekan untuk menyelesaikan materi fikih Ramadan. Oleh karena itu insya Allah kawan-kawan semua untuk bisa hadir kembali karena materi ini sangat penting. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Karena ini penting ya mengenai ilmu soalnya. Silakan Ustazah Erna. Kepada Cikgu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau bertanya, mungkin ada keluar dari tadi yang dibahaskan sedikit ya. Karena terkait dengan perempuan ini Ustadz ya. Biasanya kan perempuan ada datang bulan. Nah termasuk saya sendiri sering mengalami mungkin ada efek datang bulan yang tidak lancar. Misalnya dalam 1 minggu ini 3 hari pertama itu datang bulan. Kemudian hari keempat itu bersih, sudah mandi bersih, mandi wajib. Hari keempat, kelima itu bersih. Nah pas hari ke-7 kadang ada keluar lagi. Kita tetap puasa hari keempat, kelima itu. Pas hari ke-7 ada datang bulan lagi.
Nah, bagaimana dengan puasa yang kita puasa pada hari ke-4, ke-5 itu, apakah itu dianggap sah puasa atau harus diganti juga dengan kode apa, karena mungkin ada darah kita yang tidak terkeluar seperti itu? Jawabannya sah puasanya. Ya, puasanya sempurna. Ya. Jadi insya Allah ketika seseorang berhenti haidnya dan terhitung sekian sholat sudah tidak keluar lagi. Kalau mohon maaf, kalau Aisyah itu Rasulullah tuh sampai malu kalau ngomong begitu kan. Sampai disuruh untuk memasukkan kapas dan memastikan tidak ada lagi cairan. Maka dianggap suci, bersih. Dan setelah bersih, mandilah bersih, kemudian puasalah. Dan kemudian datang lagi 2 puasa yang dijalankan tidak termasuk kategori yang dibatalkan. Dia sah, sempurna puasanya. Sisanya lanjutkan. Ada khilafiyah. Yang seperti ini tetap ada khilafiyah. Ada perdebatan. Perdebatan di kalangan para ulama. Yang namanya perdebatan ini hal yang lumrah. Kalau saya berpaham yang tidak perlu untuk diganti. Ya. Kemudian untuk bunda-bunda, ketika datang bulan ada yang ngomong boleh tetap baca Al-Quran dan segala macam. Saya termasuk yang berpaham tidak boleh. Sedang datang bulan, bunda-bunda pengen baca Al-Quran, tidak usah. Tapi kami tidak dapat pahala kalau hari pertama, kedua, ketiga, 4 baca sejus. Hari kelima datang bulan, walaupun tidak ngaji tetap pahalanya 1 juz. Karena yang menghalangi kita ngaji bukan mau kita, tetapi yang menghalangi kita ngaji itu adalah qadar, takdir. Takdir memang perempuan tidak dibolehkan untuk beribadah pada waktu itu. Baik, silakan ada yang lain. Jelas silakan. Ya, Ustazah ya. Silakan yang jilbab Silakan. hijau. Kepada yang bertanya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya, bagaimana perhitungan membayar fidyah itu Ustadz? Saya minggu depan datang ya. Tanggunglah ngasih ya sekarang. Karena hitung fidyah itu dia ada hitungan kita. Nanti saya ingin memberikan hitung-hitungan matematikanya dari pemerintah kita kenapa muncul angkanya sekian. Karena kalau salah ngitungnya berikin lah. Tidak betul. Manusia ini kalau diajak hitung-hitungan utak mana yang lebih kan? Kalau dihitung beras dia hanya 6 on. Ada hitungan yang lain hanya 8 on beras. Tapi kalau dikonversikan dengan rupiah, dia jadi 17.500. Rugi kan? Pemerintah kita nyuruh 17.500. Sementara hitung-hitungannya beras. Beras dikiaskan dari gandum. Apa sangkutan beras ke gandum? Makanan pokok. Itu apa kategori Ini hitung. Saya kenapa tak mau kasih sekarang? Tidak tahu kita jadi hitung-hitungan. Sama kayak orang belajar ilmu zakat. Sebelum belajar ilmu zakat. Sebelumnya belajar ilmu zakat, nyerajin bebegi. Setelah dapat ilmu zakat, kone rupanya lemah tut untuk keluarkan duit katanya. Masya Allah. Jadinya semakin paham macam mana hitung-hitungan. Makin berikinnya ke duitnya keluarnya. Yang harus mengeluarkan uang zakat adalah mereka yang punya pendapatan 6.700.000. Artiku selama ini salah Ustaz. Gajiku 3 juta, kulah ngeluar 2,5%. Macam kayak diganti ke Yang Maha Kuasa. Artinya saya tidak mau ngajak kita untuk hitung-hitungan dengan ini. Insya Allah pekan depan hadir saya jelaskan. Tentang hitungan fidyah. Nah sederhananya kasih makan orang. Seperti kita makan. Cukup untuk 2 kali makan. Sederhananya. Untuk makan 2 orang. Untuk makan 1 orang. Cukup untuk 2 kali makan. Maka cara yang paling gampang. Datang orang miskin bilang ke orang. Ibu. Untuk ibu. Sahur. Dan berbukanya. Biar keluarga kami yang tanggung. Nanti insya Allah akan kami hantarkan. Makanan untuk berbuka dan sahur. Itu fidyah.
Ya, itu solusi yang akan saya sampaikan nanti di pekan depan setelah hitung-hitungan. Oke, jadi depending ya. Ada pertanyaan nih dari netizen nih, lewat medsos. Ada 2 nih, Tat. Izin bertanya, Ustadz. Jika ada seorang ayah yang seumur hidupnya tidak pernah puasa, apakah anak perempuannya bisa menggantikan puasa Ramadannya? 1. Yang kedua, jika ada yang diinfus atau disuntik, apakah batal puasanya, Tat? Mimin, tolong kutitip pertanyaan ini. Yang pertama, jika memang bisa diingat dan dihitung berapa jumlah puasa yang ditinggalkan, sebagai bentuk kecintaan dan sebagai bentuk birrul walidain, maka anak silakan lunaskan puasa orang tuanya. Ya. Jadi yang pertanyaan pertama, bolehkah saya mengganti puasa orang tua saya selama 1 tahun dia tak pernah puasa? Selama hidupnya tidak pernah puasa. Hitung berapa usia anak orang tua kita. Dari masa baliknya anggap saja di usia 12 tahun sampai dia wafat. Jika pengen sempurnakan itu puasa, anggap itu bagian daripada birrul walidain kita kepada orang tua. Yang kedua, apakah suntik dan infus membatalkan puasa? Selama dia langsung masuk kepada saluran pencernaan atau memberikan energi, memberikan vitamin untuk menambahkan kekuatan, maka itu termasuk dalam kategori membatalkan puasa. Contoh, infus. Orang tidak makan nasi dikasih infus tetap kenyang perut. Dan orang yang diinfus tidak berhenti kencing. Artinya dia masuk kepada saluran pencernaannya. Nah, artinya ada suntik-suntik yang memang dia lokal. Tidak masuk kepada, saya tak paham, ini ada 2 dokter yang spesialis di sini. Suntik sunat itu, di situ baik kan? Ada, tidak masuk ke saluran pencernaan dan segala macam, karena tidak kan? Nah, yang macam ini yang saya maksud. Ini dua-duanya spesialis sunat yang hadir nih. 2 dokter sunat. Jadi, kalau yang macam itu tidak. Beda kasus ya. Tapi ada suntik vitamin. Artis-artis tuh kalau lagi letoy-letoy mau tampil, suntik dia. Semangat lagi. Nah, itu membatalkan puasa. Beda suntiknya. Ada suntik lokal. Tapi ada suntik yang memang memberikan energi yang masuk kepada pencernaan dan lain sebagainya. Saya dapat kajian ini ketika ngikut di Mukhayyam Al-Azhar kalau tidak salah waktu itu, yang bertanya tentang suntik. Beliau menjawab, suntik akan membatalkan dengan ketentuan tertentu dan tidak membatalkan dengan ketentuan tertentu. Tergantung dengan fungsi suntiknya untuk apa. Macam tuh, kayak kemarin tuh pernah dapat pertanyaan, apakah suntik vaksin itu membatalkan? Mayoritas para ulama kan berpendapat, kita suntik vaksin waktu itu kan tengah musim Ramadan tahun lalu tuh, itu tidak termasuk dalam kategori membatalkan. Vaksin apa namanya itu? Sinovac. Jadi Sinovac itu termasuk fatwa MUI mengeluarkan tidak membatalkan puasa. Kalau infus pasti batal. Dan kemudian memasukkan obat dari lubang manapun termasuk batal. Dari hidung, dari mulut, ataupun dari bagian belakang. Itu batal. Obat panas dimasukkan dari belakang, itu batal. Masuk obat dari hidung, itu batal. Masuk obat dari mulut, itu batal. Karena termasuk dalam kategori memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Tat. Semoga yang bertanya mendengarkan. Silakan, mungkin ada lagi. Bang Fala, silakan. Mic-nya tadi mana? Dengan musafir tadi, karena di bulan puasa, apakah wajib atau tidak bagi kita musafir? Kadang-kadang kan seperti kami sering keluar daerah, lewat dari 80 lebih kilo. Wajib berbuka apa enggak? Iya. Oke. Saya jawab langsung, Bay. Pekan depan insya Allah akan saya lanjutkan penekanannya. Kalau di sini,
masalahnya ini apakah rukhsah keringanan, rukhsah itu adalah keringanan atau sesuatu yang diwajibkan. Maka jawabannya adalah dia keringanan, bentuknya khiyari, pilihan. Keringanan, bentuknya khiyari, pilihan. Nak berbuka jadi, nak batal jadi. Ya, nak nak lanjut jadi, nak berbuka jadi. Bentuknya adalah khiyari. Dia beda kasus puasa dengan kasus sholat. Kalau kasus sholat jamak, hukum dia berbuka itu sunnah. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah berkata, wajib dia nak sholat jamak. Sunnahnya muakkad maksudnya. Kalau tidak nak berduse malahan. Kalau menurut Imam Abu Hanifah. Kasusnya beda dengan puasa. Kalau puasa ini bentuknya khiyari, pilihan. Kalau dianggap kuat dan mau melanjutkan silahkan. Kau tuh pernah kecelek. Berangkat dari Kairo, tuh saya pulang dari Mesir itu kan Ramadan. Seingat saya. Apakah tahun 2007 atau 2009 saya lupa. Saya pulang tuh Ramadan. Saya ngebayang bakal lama saya di pesawat itu. Maka akhirnya saya berbukalah ketika sudah sampai di bandara. Bukan di bandara, ketika naik pesawat itu kan dihidangkan makanan tuh. Fish, kitchen, diberi kan. I need fish, gitu kan. Diberilah ikan. Bismillah lah saya berbuka puasa. Ya, setelah saya naik pesawat, 2,5 jam kemudian jadwal berbuka puasa. Karena kami ini menuju daerah yang, apa maksudku ya? Kalau saya berangkat dari Indonesia, pergi ke Mesir, saya harus berpuasa itu sampai sekitar 20 lebih jam lah. Itu macam ya kan. Sampai kayak orang Indonesia berangkat umroh. Berangkat dari sini zuhur, sampai ke sana mungkin asar. Kan lagi macam itu kan. Nah kalau dari berangkat kita dari Indonesia menuju Mesir, kita itu menuju waktu siang. Maka kita menambah puasa kita 5 sampai 6 jam. Tapi kalau saya berangkat dari Mesir ke Indonesia, maka puasa saya akan berkurang 4 sampai 5 jam. Jadi kawan-kawan yang lain kan, kok tegayur kayak kawan sampai net. Kita musafir tolong kita makan katanya kan. Yo katanya kau makan. Setelah kami makan, lo sempat tidur lo bareng-bareng. Diumumkan, bagi yang berpuasa, maka kita sekarang sudah berada di atas Yaman. Apa lupa saya waktu itu kan? Kita sekarang sedang berada di atas negara ini. Dan di negara ini sekarang sudah waktunya berbuka puasa. Ya sedih kami kan. Jadi kalau kita dari Mesir menuju Indonesia, puasa kita minus 5 jam. Kurang lebih sama kayak Papua ke Aceh. Maka ingat saya waktu Ramadan dulu, orang Aceh, orang Papua, sahurnya jam sekian, maka mereka harus nambah 2 jam puasa ketika sampai ke Aceh sana. Nah, kalau kami kan harusnya ku tuh korting 4 jam lah kalau naik pesawat tuh. Hanya ku agak berikin waktu ya kan. Kebalik saya salah pikir, salah hitung waktu itu. Hitungan saya bakal nambah 4 jam maka saya berbuka. Ternyata saya keliru hitungan saya. Karena saya harusnya 4 jam berkurang jadwal bukanya. Bukan nambah 4 jam. Baik itu. Jadi jawabannya pilihan gitu. Kalau kuat lanjut. Kira-kira mabok lalu usah. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi sebelum kita tutup? Silakan. Kalau tidak itu kita lanjut untuk minggu depan. Materi-materi sisa. Ada? Silakan guru-guru. Cukup ya? Baik, sebelum ditutup, saya ingin informasikan. Insya Allah hari Sabtu ini, silakan ajak keluarganya, ajak saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Kita akan adakan kegiatan Market Day. Di pagi hari jam 8 kita start. Saya usulkan yang mau datang itu memang agak pagi. Di sini nih bisa jadi ribuan pakaian nanti di sini. Ada ribuan pakaian, di situ ada ribuan kuliner makanan. Di sini kita akan ada penggian sembako, di sini boneka-boneka, semua itu sudah terkumpulkan. Dengan harga yang paling 1.000 sampai 2.000, ada yang mungkin sampai 20.000 rupiah paling mahal.
Kalaupun memang kita anggap tidak layak untuk pakai itu, belilah dulu, niatkan untuk kita salurkan kembali kepada orang yang membutuhkan. Tetangga-tetangga kita yang kita tengok, mungkin gawe mereka, ada yang tukang, atau ada yang membantu di rumah kita, ajak. Jangankan mereka mohon maaf, jangankan mereka. Kami kadang pas muka-muka tuh, bagus, nak ngambil kalian nasa. Hanya memang panitia saya bilang, masing-masing panitia tidak boleh lebih dari 2 untuk memilih dulu. Kemudian sisanya baru ambil. Bajunya banyak sekali, ya. Dan biasanya kalau di atas jam 10, jam 11, gratis semua yang mau ambil. Maka silakan ajak. Bakers sore kan kegiatannya, ini pagi, ya. Yang ingin ambil bagian untuk kontribusi tenaga atau pengen jadi volunteer pun silakan. Karena di sini kita butuh banyak tenaga yang bisa jadi volunteer, baik untuk jaga pembagian sembakonya, insya Allah kepada 100 yang menerima, dan yang jaga pakaian, karena orang tuh, kalau kemarin prediksi saya sekitar 800.000 orang datang. Sekarang wallahu alam, ya kita berharap kebermanfaatannya lebih. Dan Jumat pagi yang mau ambil bagian persiapan acara silahkan, karena ini bukan acara kami, ini acara bersama. Pakaian pun kita kumpulkan dalam bentuk donasi. Insya Allah ini juga nak kita bersihkan sebelah kiri ini, karena sebelah kiri ini pengen dijadikan untuk tempat parkir, ya. Jadi parkir mobil di sini, di belakang ini mungkin kita setting khusus untuk motor semua saja, biar di situ mobil-mobil bisa parkir juga. Nah, yang mau ambil bagian untuk persiapan hari H, hari Sabtu, jadi Jumat itu prefer semua tempat yang ada di sini, biar sudah siap semua, silakan ambil bagian di hari Jumat, insya Allah jam 8 kita mulai, biar tidak kepanasan dan biar tidak terlambat untuk sholat Jumatnya. Ya, bagi kawan-kawan yang lain, termasuk guru-guru dan beberapa tim, mungkin mereka sampai nginap di sini, karena untuk sampai persiapan besok paginya, lu kali mendak dia nginap sini, habis kalian beras-beras diangkut ke orang. Nah, insya Allah ada yang tidur di sini untuk menjaga barang-barang yang sudah kita siapkan. Jadi seperti itu pengumuman. Dan kalau memang ada di antara ayahanda bunda yang masih pengen ambil bagian untuk berdonasi pun tidak apa-apa. Jadi mungkin ada yang bayi-bayinya yang sudah lewat masa bayi, ada sepatu-sepatu bayi yang tidak pernah terpakai lagi, sayang. Lebih baik disalurkan kepada yang lebih membutuhkan. Ya, kain-kain sarung. Dan jangan cari yang kita tidak suka. Dalam Al-Quran itu dikatakan, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Dan janganlah kalian pilih barang yang buruk yang kalian punya untuk kalian infakkan. Walastum bi'akhidhihi illa antughmidu fi. Sementara kalian pun tak mau lagi ngambil itu kecuali sambil memicingkan mata. Terkadang kita niat bersihkan lemari, dititip ke orang, sampai ke sini saya pastikan nanti akan dilumbuk lagi dan dipakai ke orang. Jadi berbanggalah ketika yang kita berikan dipakai ke orang kembali. Apalagi kalau bangganya makai itu, insya Allah ngalir doa dari beliau itu terus untuk kita. Jadi itu saja pengumuman untuk kegiatan kami di Sabtu ini, kegiatan kita Market Day di tahun 2022 ini. Dan insya Allah saya lagi hitung-hitung berapa uang yang tersisa. Selain beras yang kita salurkan bentuk donasi, insya Allah juga kami akan buka bazar murah. Kalau di sini kan makan-makan nih, makanan-makanan. Nah, tapi tengok dulu berapa saving anggarannya ini ya. Mana Umi ini? Ya, kita hitung dulu nanti berapa. Niatnya minyak, tapi kalau minyak ada banyak kebeli ya. Paling kita belikan sirup, gula, dan segala macam kita bikin pos khusus di sana. Kalau beli sirupnya sekarang harganya 17.000, maka kita jual 10.000 saja. Nah, kalau gula kita belinya harganya berapa ya sekarang? 14, mungkin kita jual pun sekitar 9 atau 10.000. 9.000 sarung mulangnya, 10.000 saja. Ya, kita jual, memang ini untuk bazar murah. Tidak usah pakai kakak, tapi siko orang cukup siko, biar banyak orang berbagi. Ya, insya Allah itu
akara kita hari Sabtu nanti, maka jangan sampai informasi hanya berhenti di kita. Siapa tahu dari lisan kita menyampaikan kepada orang lain, menghadirkan manfaat juga untuk orang dari lisan kita. Itu dari saya, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kajian kita hari ini diberkahi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi disampaikan informasi. Sebelum saya menutup juga,